Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ika Sutanti, NRP 01111714000064. Nah, di sini saya akan menjelaskan ETS radiobiologi saya. Untuk nomor 1A, jelaskan proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Nah, jadi pada prakteknya, sinar X dapat dihasilkan dengan jalan menembaki logam target dengan elektron cepat dalam suatu tabung vakum sinar katoda. Nah, elektron sebagai proyektil yang dihasilkan dari pemanasan filamen yang berfungsi sebagai katoda. Nah, di dalam tabung ronsen terdapat katoda dan anoda. Nah, kemudian katoda atau filamen ini dipanaskan lebih dari 2000 derajat Celcius sampai menyala. Nah, dengan mengalirkan arus listrik yang berasal dari transformator. Nah, kemudian saat katoda dipanasi uh, saat katoda dipanasi, maka elektron yang terdapat di dalam katoda akan bervibrasi secara bersamaan. Nah, semakin tinggi suhu yang dipancarkan oleh filamen, maka getaran yang dilakukan oleh elektron akan semakin kuat juga. Nah, sehingga terbagi tumbukan antara elektron, di mana elektron yang memiliki energi lebih tinggi daripada energi ikat akan terlepas dari katoda. Sedangkan elektron yang mempunyai energi lebih kecil akan terdorong ke kulit atom yang lebih dalam. Nah, peristiwa terlepasnya elektron dari katoda dikarenakan panas ini disebut dengan thermionic emission. Nah, kemudian sewaktu dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan ke alat pemusat atau focusing cup. Kemudian berkas elektron yang mengenai target akan mengeksitasi elektron yang nantinya akan membentuk sinar X karakteristik dan sekaligus juga membelokkan elektron yang nantinya akan terbentuk sinar X Bremsstrahlung. Nah, ketika elektron berenergi tinggi menabrak logam berkas elektron yang mengenai target dan mengeksitasi elektron atau yang membentuk sinar X karakteristik yang bersifat distrik dan sekaligus membelokkan sinar X Bremsstrahlung yang bersifat kontinu, maka sinar X akan terpancar dari permukaan logam tersebut. Sinar X ini akan melalui sinar X yang melalui proses ini disebut sinar X Bremsstrahlung atau pengereman. Sinar X yang terbentuk melalui proses ini disebut mempunyai energi maksimal sama dengan energi kinetik elektron pada saat terjadinya perlambatan. Dari proses tersebut, energi kinetik elektron sebagian besar diubah menjadi panas, 99% dan 1% menjadi energi kinetik. Sinar X akan keluar dan diarahkan keluar dari tabung menuju jendela yang disebut diafragma. Ini yang namanya diafragma ya. Kemudian panas yang ditimbulkan dari energi kinetik tadi ditiadakan oleh radiator pendingin. Cooling mechanism. Selanjutnya, soal B, faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan radiasi sel? Yang pertama ada kecepatan pembelahan sel. Nah, sel yang membelah dengan cepat, baik secara normal ataupun kanker, ataupun sel kanker, lebih rentan terhadap terapi radiasi. Nah, kemudian ada fase siklus sel atau fase-fase poliferase. Sel-sel yang berada dalam G2 atau gap fase 2 berfungsi setelah sintesis DNA atau sebelum mitosis. Dari siklus sel adalah paling sensitif terhadap radioterapi. Hal ini diasumsikan berhubungan dengan target utama kematian sel yaitu DNA, di mana pada fase-fase tersebut didapatkan jumlah DNA yang terbanyak dan dalam keadaan rentan. Nah, teori ini juga mengatakan pula adanya kemampuan repair maksimum sel adalah dalam fase G1 dan S atau sintesis. Kemudian ada diferensiasi sel. Diferensiasi sel yang buruk akan sangat rentan terhadap proses radiasi. Kemudian ada kadar oksigenasi. Nah, oksigen merupakan materi kimia peningkat sensitivitas radiasi yang sangat potensial dengan efek potensial 2,5 sampai 3 kali. Nah, mekanisme sensitasi
tersebut terjadi akibat terkaitnya oksigen dengan radikal bebas dan membentuk peroksidase lebih stabil dan lebih lama dan tidak lebih toksik dibandingkan radikal bebas sendiri, sehingga kerusakan yang akan terjadi menjadi lebih besar. Nah, kemudian ada panas. Panas merupakan juga agen toksik yang bekerja pada sel yang radioresisten, yaitu fase S atau fase sintesis, dan tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen jaringan. Kemudian ada bahan-bahan kimia, beberapa bahan kimia yang akan terikat pada proses sintesis DNA, misalnya derivat uridin atau bromodeoksiridin atau iodin okyuridin dapat menghasilkan kerapuhan dan peningkatan kepekaan DNA tersebut terhadap radiasi. Kemudian ada ketidaktepatan penentuan lokasi target radiasi atau geographic miss dan juga ukuran tumor. Nah, selanjutnya ada penyerapan energi radiasi dalam bahan biologis dan mengakibatkan peristiwa eksitasi atau ionisasi. Jelaskan. Nah, eksitasi itu adalah proses perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, energi radiasi setelah melakukan proses eksitasi atau E0 juga berkurang sebesar energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan proses eksitasi. Proses eksitasi ini selalu diikuti oleh proses deeksitasi, yaitu proses transisi elektron dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam dan dengan memancarkan radiasi sinar X karakteristik. Nah, kemudian ada ionisasi. Ionisasi terjadi ketika radiasi alfa bermuatan positif melalui materi terdapat beberapa elektron bermuatan negatif yang akan terlepas dari orbitnya karena adanya gaya tarik Coulomb. Nah, proses terlepasnya elektron dari suatu atom ini yang dinamakan sebagai proses ionisasi. Nah, energi radiasi setelah melakukan sebuah proses ionisasi atau E0 akan lebih kecil dibandingkan dengan energi mula-mula atau E1. Berkurang sebesar E1 yang berkurang sebesar energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan proses ionisasi. Nah, setelah terjadi ionisasi, maka atom akan bermuatan positif yang disebut sebagai ion positif. Setelah melalui beberapa kali proses ionisasi, maka energi radiasinya akan habis. Kemudian nomor 2, kerusakan sel akibat radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi langsung dan tidak langsung. Jelaskan peristiwa ini dan pengaruhnya pada DNA, terutama terbentuknya radikal bebas. Nah, dapat dilihat ini merupakan radiasi langsung atau indirect action. Nah, indirect action ini terjadi elektron sekunder yang dihasilkan dari penyerapan foton sinar X atau radiasi sinar X, baik partikel bermuatan atau tidak bermuatan, diserap dalam bahan biologis. Nah, maka radiasi tersebut akan berinteraksi langsung dengan target kritis di dalam sel. Nah, atom target atau atom dalam DNA itu sendiri dapat terionisasi atau tereksitasi, sehingga memulai rangkaian peristiwa yang mengarah pada perubahan biologis. Nah, dapat dilihat di sini, ini contoh gambar direct action. Jadi, sinar X hasil dari ini akan langsung mengarah pada atom target di DNA. Nah, kemudian ada radiasi tidak langsung atau indirect action. Terjadi karena radiasi tidak langsung ini terjadi karena radiasi sinar X tidak berinteraksi langsung dengan target kritis dalam DNA, melainkan berinteraksi dengan atom atau molekul lain yang ada di dalam sel, terutama air, untuk menghasilkan radikal bebas yang mampu berdifusi cukup jauh untuk mencapai dan merusak target kritis atau DNA. Nah, sedangkan radikal bebas itu sendiri adalah atom atau molekul yang membawa elektron orbital tidak berpasangan di luar kulit. Jadi dalam indirect action ini, sinar X ini tidak langsung mengenai DNA, melainkan mengenai air terlebih dahulu. Air atau molekul lain di dalam sel. Karena ini penjelasannya untuk kenapa sih kok molekulnya air. Nah,
karena 80% dari sel terdiri atas air, maka kemungkinan terjadi radiasi tidak langsung akan sangat besar. Nah, akibat interaksi dengan foton sinar X atau partikel bermuatan seperti elektron atau proton, maka molekul air dapat terionisasi Nah, secara kimia hal ini dapat dinyatakan sebagai H2O menjadi H2O plus tambah emin. Sedangkan H2O plus ini adalah radikal ion dan ion. Nah, ion sendiri adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik karena kehilangan elektron. Nah, radikal bebas mengandung elektron yang tidak berpasangan di kulit terluarnya, membuatnya sangat reaktif. Radikal ion radikal ion ini bereaksi dengan molekul air untuk membentuk radikal hidroksil atau OH yang sangat reaktif. H2O bereaksi dengan H2O plus atau radikal ion ditambah dengan air akan menghasilkan H3O plus tambah OH-. Nah, radikal hidroksil ini memiliki 9 elektron. Oleh karena itu, salah satunya tidak dipasangkan. Ini adalah radikal bebas yang sangat reaktif dan dapat berdifusi dalam jarak dekat untuk mencapai target kritis sel. Nah, misalnya radikal bebas juga didapat dari ganda DNA. Nah, radikal bebas juga didapat berdifusi ke DNA dari dalam silinder dengan diameter sekitar 2 kali diameter heliks ganda DNA. Nah, diperkirakan sekitar 2/3 kerusakan sinar X pada DNA dalam sel mamalia disebabkan oleh radikal hidrosis. Nah, inilah urutan aksi tidak langsung sinar X, rangkaian peristiwa dari penyerapan fotokejadian hingga perubahan biologis akhir. Nah, yang pertama itu adalah insiden foton sinar X, kemudian sinar elektron dipercepat, dan kemudian terbentuk radikal ion. Nah, dari radikal ion ini terbentuk radikal bebas, radikal ion. Nah, dari radikal ion ini akan terbentuk radikal bebas dan mengakibatkan putusnya kimiawi dari putusnya ikatan, dan kemudian yang terakhir adalah efek biologis. Nah, yang ketiga, ada beberapa mekanisme molekuler pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Jelaskan hal tersebut, jelaskan teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA, dan jelaskan juga perbaikan DNA. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA. Yang pertama ada teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA, ada sucrose gradient sedimentation, alkaline and neutral filter elution, kemudian ada nucleoid sedimentation, yang keempat ada pulse field gel electrophoresis (PFGE), selanjutnya ada single gel electrophoresis atau Decomet assay, dan selanjutnya ada induced Buchler Foxy atau radiation induced assay. Nah, pada saat sekarang ini yang banyak digunakan untuk mengukur kerusakan dari DNA adalah pulse field gel electrophoresis, single cell gel electrophoresis, dan induced Buchler Foxy radiation induced Foxy assay. Kemudian ada pulse field gel electrophoresis. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan DNA yang berukuran besar. Prinsip dari PFG ini adalah dengan adanya pergantian fragmen DNA yang berukuran kecil akan berjalan terlebih dahulu. Nah, karena waktu memiliki orientasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan fragmen DNA yang berukuran besar yang membutuhkan waktu orientasi lebih lama. Nah, selanjutnya ada single cell gel electrophoresis. Nah, single cell gel electrophoresis atau yang bisa disebut dengan Comet assay, konsep utama dari uji Comet adalah DNA yang sehat merupakan rangkaian yang terikat kuat dan matriks oleh inti. Nah, ketika DNA rusak, rangkaian inti akan menjadi lemah.
rangkaian DNA kehilangan kekuatan strukturnya, dan ketika berada di bawah pengaruh medan elektrik, filamen DNA yang bermuatan negatif akan menuju anoda yang bermuatan positif. DNA yang tidak rusak tetap utuh dengan keadaan struktur DNA dan tidak terlalu untuk bergerak mengikuti pengaruh medan elektrik. Sedangkan filamen DNA yang rusak, semakin kecil filamen, semakin besar dan jauh jarak bergerak menuju anoda. Nah, mirip dengan PFGI dijelaskan sebelumnya, sel temperatur radiasi pengion tekanan pada akar rusak dan dirilis dalam kondisi buffer netral untuk mengatur induksi dan perbaikan DNA. Kemudian ada induced nuclear fusion atau radiation induced fusion assay. Ada beberapa keuntungan dari pengujian pembentukan fokus dibandingkan teknik lain untuk mengukur putusnya untai DNA, yang meliputi kemudahan protokol dan dapat dilakukan pada kedua bagian dengan preparat sel individu. Nah, secara teknis, sel atau jaringan diinkubasi dengan antibodi spesifik yang diangkat ke protein pemberi sinyal atau perbaikan yang diinginkan. Dan peningkatan antibodi tersebut kemudian dideteksi dengan antibodi sekunder yang juga membawa tanda fluoresen. Salinan mikrofluorescensi mendeteksi lokasi dan intensitas tak dan kemudian dapat dihitung. Nah, kemudian ada mekanisme molekuler pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Nah, pada dasarnya perbaikan DNA dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu damage reversal, damage removal, dan damage tolerance. Nah, di damage reversal ini pergantian secara langsung atau photoreactivation merupakan cara perbaikan DNA dengan cara melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim tunggal yang tergantung pada cahaya. Nah, pada bakteri E. coli, enzim itu dikodekan oleh gen PHR. Adanya kerusakan pada satu segmen pirimidin atau timin dan sitosin yang telah berpasangan dimer pada suatu struktur DNA akan mengakibatkan suatu proses perbaikan di mana suatu kompleks protein enzim aktif akan memutuskan ikatan hidrogen tetapi tanpa memutuskan ikatan fosfodiester antara nuklida. Nah, perubahan urutan akan diperbaiki dengan pergantian sesam nukleotida dengan basa pirimidin dan akan diikuti proses penangkupan kembali celah yang semula tercipta. Saya ulangi lagi untuk yang damage tracer. Nah, kemudian ada damage removal. Nah, proses ini lebih kompleks karena melibatkan replacing atau pergantian dengan dipotong-potong. Nah, ada 3 tipe damage removal, yaitu base excision repair dan nucleotide excision repair serta mismatch repair. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada damage tolerance. Nah, metode kesalahan yang termasuk dalam damage tolerance adalah maksud mentoleransi kesalahan itu maksudnya adalah hal ini dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi dan yang tertolong adalah kedua strand. Nah, yang termasuk dalam damage tolerance adalah homologous recombination atau HR dan non-homologous enjoining NEAG. Kemudian yang tadi damage removal yang sudah saya jelaskan tadi terdiri dari 3, yaitu base excision repair, nucleon
excision repair dan mismatch repair. Nah, untuk bad excision repair merupakan basis pada untaian DNA yang berlawanan harus saling melengkapi. Adenin dengan adenin berpasangan dengan basa timin, dan guanin berpasangan dengan sitosin atau si. Nah, ini bisa kita lihat guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Nah, oleh karena itu, U ini merupakan mutasi basa tunggal yang diduga pertama kali dihilangkan oleh Las golikolasa atau DNA. Penghapusan basa diikuti dengan penghilangan residu gula dengan apurnik nukleas api, kemudian dengan penempatan ulang dengan nukleotika yang benar oleh DNA polimerase dan diselesaikan oleh DNA ligase 3, XRCCI, dan mediated ligation. Nah, base excision repair ini merupakan mekanisme perbaikan DNA dengan karakteristik adanya eksitasi basa dalam bentuk bebas. Yang dimaksud eksitasi ini adalah pemotongan. Jadi konsepannya adalah adanya basa yang dipotong dari DNA dan diganti dengan basa yang baru. Nah, kadangkala ada bahasa yang perlu dipotong dan diganti karena bahasa tersebut sudah salah tempat atau tidak seharusnya di situ. Kemudian ada nucleotide excision repair, merupakan mekanisme perbaikan DNA yang karakteristiknya adalah eksisi basa nukleotida yang rusak dalam fragmen oligonukleotida. Nah, maksudnya adalah perbaikan DNA dengan cara memotong filamen nukleotida yang rusak. Pemotongan fragmen DNA yang rusak dapat mencapai 30.000 nukleoida untuk selanjutnya dapat diganti dengan nukleotida baru yang sesuai. Nah, mekanisme perbaikan ini dapat mengenali banyak jenis kerusakan DNA yang disebabkan oleh mutagen dari karsinogen, lingkungan, dan penyebab perubahan. Nah, karena struktur DNA salah satunya adalah sinar UV yang dapat menyebabkan kerusakan DNA sehingga menyebabkan perubahan struktur DNA. Perubahan struktur DNA ini akan dikenali oleh enzim endonuklease spesifik sehingga muncul langkah-langkah perbaikan. Kemudian ada mismatch repair. Mismatch repair memerlukan perbaikan DNA yang disebabkan oleh kesalahan pemasangan basa saat replikasi. Nah, ketika sel akan membelah diri, DNA di dalamnya akan mengalami replikasi atau mengganda agar kedua sel anak memiliki DNA yang sama. Nah, dalam replikasi atau penganda, kadang ini terjadi kesalahan pemasangan basa sehingga hasilnya tidak sesuai dengan cetakan dari DNA induk. Nah, salah satu contoh kesalahan pemasangan basa adalah berpasangannya guanin dan timin. Dalam bahasa normal, G akan selalu berpasangan dengan C. Kemudian ada damage tolerance. Mentolarisasi kesalahan. Hal ini dapat dilakukan bila kesalahan yang dapat diperbaiki bisa diperbaiki. Nah, dalam sel eukariotik, DNA double strand break dapat dipasangkan kembali dua proses jenis homologous recombination. Yang pertama adalah homologous recombination atau HR, menggunakan sister chromatid yang memperbaiki kerusakan pada cara ini tidak ada yang akan terjadi. Nah, kemudian ada non-homologous engineering. Nah, bila putusnya tidak samakan, akan dikatakan dulu dengan enzonukleus, kemudian pada enzim tertentu yang bekerja dan akan menghubungkan terapi dan terjadi delesi. Kemudian ada kurva kelangsungan hidup. Sel menggambarkan hubungan antara dosis radiasi dan proporsi sel yang bertahan hidup. Kerjakan soal berikut. Nah, yang nomor 4A, sebuah umat terdiri dari 108 sel
klonogenik. Adapun kurva dosis efektif yang diberikan dalam fraksi dosis harian adalah 2 GY, di mana D0 adalah 2 GY. Beberapa dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1, maka yang pertama dilakukan adalah dosis yang dihasilkan dalam bentuk 1 dekade penggunaan sel atau di 10 yaitu 6,9 GY. Dosis tinggi untuk dosis yang dihasilkan dalam 1 dekade penggunaan sel atau D10 yaitu D10 sama dengan ln 10 kali D0. Sedangkan D10 sama dengan 2,3 dikali 3, sedangkan dosis yang dihasilkan dalam 1 periode pembunuhan itu sama dengan 6,9 Gray. Nah, dosis total untuk mengurangi populasi sel menjadi 1 sel yaitu dengan memiliki 1/10 dipangkat dengan 8. Sama dengan 10 pangkat min 8. Nah, pembunuhan sel dilakukan selama 8 dekade, maka dosis total untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1 adalah 8 dikalikan 6,9 G sama dengan 55,2 Gray. Kemudian B, misalkan pada soal A, sel kalogenik menjalani 3 penggandaan sel selama pengobatan. Nah, kira-kira berapa besar dosis total yang dibutuhkan untuk mencapai kemungkinan kita selama untuk pengendalian tumor tersebut? Nah, jawabannya, 3 penggandaan sel akan meningkatkan jumlah sel sebesar 2 pangkat N, dengan N sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Akibatnya, sekitar 1 dekade tambahan pembunuhan sel akan dibutuhkan sesuai dengan dosis tambahan 6,9 Gray. Jadi dosis totalnya adalah 62,1 Gray. Untuk nomor 5, apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Berbeda dengan nekrosis yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis terjadi dalam proses yang diberi sedemikian rupa yang secara umum memberikan keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Nah, kemudian jelaskan apoptosis itu sendiri. Nah, dalam apoptosis, pada apoptosis sel-sel yang mati memberikan sinyal yang merupakan respon terhadap inflamasi. Pada apoptosis sel-sel yang mati memberikan sinyal yang diperantarai oleh beberapa gen yang mengkode protein N untuk enzim pencernaan yang disebut kapase. Gen kapase ini merupakan bagian dari elektrosis in prostate yang akan aktif pada perkembangan sel maupun merupakan sinyal aktif untuk aktivasi pada masa destruksi sel. Nah, mekanisme apoptosis yang sangat kompleks dan rumit secara garis besarnya dibagi menjadi 4, yaitu ada pengerutan sel dan kondensasi kromatin atau pignotik, kemudian ada pembentukan tonjolan sitoplasma dan apoptosis, kemudian ada fagositosis badan apoptosis. Nah, pengurutan sel, untuk sel yang berukuran lebih kecil, sitoplasmanya padat, meskipun organela masih atau masih normal tetapi tidak tampak. Kemudian ada kondensasi kromatin. Ini gambaran apoptosis yang paling khas. Kromatin mengalami agresi di perifer di dalam selaput dinding inti menjadi salah satu massa dan yang keterbatasan dalam berbagai bentuk dari tunas. Kemudian ada kondensasi kromatin atau pignotik. Ini digambarkan, ini gambaran apoptosis yang paling khas. Kromatin mengalami agresi perifer di bawah selaput dinding inti, menjadi massa padat yang terbatas dalam berbagai bentuk dan ukuran. Intinya sendiri dapat pecah membentuk 2 fragmen atau lebih atau karyoeksis. Pembentukan tonjolan sitoplasma dan apoptosis. Sel apoptosis mula-mula menunjukkan
kemudian ada pembentukan tonjolan sitoplasma dan apoptosis. Nah, sel apoptosis mula-mula menunjukkan blapping atau permukaan yang luas, kemudian mengalami fragmentasi menjadi sejumlah badan apoptosis yang berkaitan dengan membran yang disusun oleh sitoplasma dan organela padat atau hampa. Nah, kemudian tanpa fragmen inti. Kemudian yang terakhir adalah fagositosis badan apoptosis. Nah, badan apoptosis ini akan difagositosis oleh sel sehat di sekitarnya, baik sel-sel parenkim maupun makropag. Badan apoptosis ini dapat didegradasi dalam lisosom dan sel-sel yang berdekatan bermigrasi atau berproliferasi untuk menggantikan ruangan sebelumnya diisi oleh sel apoptosis yang hilang. Nah, sekian jawaban ETS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.